sesajen itu tina saji, persajian, peruntukan, susuguh, tapi bukan untuk makhluk hidup. Sesajen itu harus sesuatu yang bisa dimakan, karena untuk makhluk gaib tidak mungkin, itu hanya simbolisasi yang sampainya kepada yang dituju makhluk gaib, hakikatnya Kholik Sang Hyang Tunggal itu doa. Clifford Geertz menjelaskan bahwa kebudayaan pada hakikatnya merupakan sistem makna yang diwariskan melalui simbol-simbol. Oleh karena itu, setiap unsur dalam ritual adat harus dipahami sebagai bagian dari bahasa budaya, bukan sekedar benda fisik. Seringkali dianggap, oh itu klinik dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah mencoba bertanya apa makna dari semua itu. Bukan berarti kita menyajikan makanan itu untuk makhluk-makhluk di luar manusia, tapi bahwa itu adalah tata krama terhadap alam. Dalam filsafat Sunda, penghormatan terhadap padi bukan berarti menyembah padi. Sebagaimana penghormatan kepada orang tua tidak berarti menjadikan orang tua sebagai Tuhan. Penghormatan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap sumber kehidupan dan jasa yang telah diberikan. Dalam masyarakat Indonesia modern, istilah sesajen seringkali dipersepsikan secara negatif. Tidak sedikit masyarakat yang menganggap sesajen identik dengan penyembahan roh, pemujaan makhluk gaib, praktik perdukunan, bahkan kemusyrikan. Persepsi tersebut berkembang luas melalui media massa, media sosial hingga ceramah keagamaan yang umumnya memaknai sesajen hanya dari sudut pandang teologis. Akibatnya, makna budaya yang hidup dalam tradisi masyarakat adat termasuk masyarakat Sunda seringkali terabaikan. Padahal hasil penelitian antropologi menunjukkan bahwa sesajen dalam tradisi Sunda merupakan bagian dari sistem simbol budaya yang kompleks. Sesajen bukan sekedar kumpulan makanan atau benda tertentu, melainkan media simbolik untuk mengungkapkan rasa syukur, penghormatan kepada Sang Pencipta, penghormatan terhadap alam, penghormatan kepada jasa para leluhur, serta pengingat akan hubungan harmonis antara manusia dengan seluruh unsur kehidupan. Kajian-kajian akademik justru menunjukkan bahwa kesalahpahaman terhadap sesajen muncul ketika simbol-simbol budaya dipahami secara harafiah tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, filsafat, dan sistem makna yang melatar belakanginya. Salah satu bagian yang sering menimbulkan kesalahpahaman adalah keberadaan sesajen dalam tradisi Seren Tahun. Banyak orang memandang sesajen sebagai praktik mistis atau bahkan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat klinik. Padahal menurut masyarakat adat Cigugur, makna sesajen jauh lebih filosofis daripada anggapan tersebut. Sesajen bukanlah persembahan kepada makhluk gaib ataupun bentuk penyembahan selain kepada Tuhan. Sesajen dipahami sebagai simbol tata krama manusia terhadap alam semesta. Masyarakat adat percaya bahwa manusia tidak hidup sendirian. Manusia hidup berdampingan dengan berbagai makhluk ciptaan Tuhan lainnya dalam satu ekosistem kehidupan. Karena itu sesajen menjadi pengingat bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dan menghormati seluruh ciptaan Tuhan. Memang di Seren Tahun kita tidak bisa lepas daripada tradisi adat ya, seperti ada kidung-kidung raja, kemudian mungkin sarandu atau orang biasa pahamnya itu sesajen dan lain sebagainya. Mungkin orang banyak yang tidak paham dengan makna daripada sesajen itu, sehingga seringkali dianggap oh itu klinik dan lain sebagainya, tapi kita tidak pernah mencoba bertanya apa makna dari semua itu, dan kita melupakan seolah-olah kita hidup di sini itu hanya kita ya, hanya kita manusia gitu. Sesungguhnya di semesta ini kita juga berdampingan dengan makhluk lain, bukan berarti kita menyajikan makanan itu untuk makhluk-makhluk di luar manusia, tapi bahwa itu adalah tata krama terhadap alam. Karena ada dua sisi ya, dua sisi cara dan gaya manusia dalam memahami itu sendiri. Jadi kalau di ajaran kami pemahamannya sesajen itu ya
kita menghargai makhluk di luar kita dan tidak lebih dari itu. Bahwa ketika kita akan bersyukur, bahwa kita akan mengimani segala nikmat Tuhan, di samping itu semua kan ada yang lain gitu, ada yang lain. Nah, tentunya dengan segala doa dan harapan kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan ini secara bersama-sama tanpa ada yang mengganggu dan menghalangi itu. Jadi sesimpel itu. Tapi memang juga mungkin ada ekspresi-ekspresi lain yang akhirnya berdampak pada ajaran para leluhur itu sendiri gitu kan. Bagaimana mereka memperlakukan sesajen itu, bagaimana mereka memperlakukan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Jadi akhirnya itu berdampak pada konotasi yang kurang baik pada kami masyarakat adat. Lebih jauh lagi, setiap unsur yang terdapat dalam sesajen sebenarnya merupakan media penyampaian pesan moral. Para leluhur tidak menyampaikan ajaran melalui buku ataupun ceramah, tetapi melalui simbol-simbol yang diambil dari alam. Misalnya, tumpeng melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Congcot melambangkan penyatuan manusia dengan kehendak Tuhan, sehingga manusia senantiasa hidup dalam ketaatan. Sementara bekakak ayam mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, keterbukaan, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Itu semua adalah nasihat-nasihat untuk kita bagaimana menjadi manusia. Bahwa kehidupan itu tidak lepas dari berbagai rasa yang ada. Bahwa congcot itu bagaimana orang manunggaling menjadi makhluk yang patuh dan taat terhadap Yang Maha Kuasa, Yang Maha Tunggal. Simbol-simbol tersebut sesungguhnya merupakan bentuk pendidikan karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya banyak orang memberikan penilaian negatif sebelum memahami makna filosofis yang terkandung di balik simbol-simbol tersebut. Jadi bahasa-bahasa atau ajaran-ajaran itu yang seringkali kita belum tahu, tapi kita sudah berani menstigma budaya kita sendiri. Itu yang terjadi. Setelah satu musim itu diadakan tasakuran dalam bentuk persajian, aneka ragam buah-buahan yang pilihan, aneka ragam daging-daging bakakak. Nah, itu disebut sesajen. Pada saat itulah diadakan upacara ritual tasakur binikmah. Pusatkan dalam tadi upacara-upacara berkesenian, ya doa. Kan sebelum itu sesajen itu tidak saji, persajian, peruntukan, susuguh. Tapi bukan untuk makhluk hidup. Sesajen itu harus sesuatu yang bisa dimakan. Karena untuk makhluk gaib tidak mungkin misalkan dagingnya misalkan habis, tidak. Kalau daging misalkan dibakar tidak akan berubah menjadi seperti daging yang digoreng. Atau buah misalkan yang manis tidak tiba-tiba misalkan tidak ada rasanya, katanya kan suka ada sugesti, wah ini bekas karun sesajen jangan dimakan. Sama air kopi yang pakai gula tetap manis, cuma tadinya panas jadi tiis, ya pahit tidak tiba-tiba jadi manis. Itu hanya simbolisasi yang sampainya kepada yang dituju makhluk gaib, hakikatnya Kholik Sang Hyang Tunggal itu doa. Maka meditasi yang utama doa itu hanya simbolisasi, sesungguhnya sesajian untuk dimakan. Ada membakar dupa atau kemenyan. Nah, asapnya itulah sebagai simbolisasi representasi. Nah, inilah kadang-kadang ini sudut pandang dari tradisi kultural untuk sebutkan saja. Jadi jangan terlalu ditafsirkan dari sudut pandang keagamaan tertentu. Karena pada hakikatnya ya Islam juga kan suka tawasul. Itu, dan sekali lagi sesajen itu bukan untuk jurig. Jurig makan makhluk halus. Ya kita kan tidak tahu bagaimana wujudnya, itu kan hanya ya imajinasi kita ada berbentuk seperti kini, putih atau apa. Ya kalau singlar ya dengan doa saja. Dalam perspektif antropologi budaya, simbol merupakan media komunikasi yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan nilai keyakinan
dan pandangan hidup. Clifford Geertz menjelaskan bahwa kebudayaan pada hakikatnya merupakan sistem makna yang diwariskan melalui simbol-simbol. Oleh karena itu, setiap unsur dalam ritual adat harus dipahami sebagai bagian dari bahasa budaya, bukan sekedar benda fisik. Hal serupa ditemukan dalam penelitian Denny Miharja, Endah Wahida, dan Yeni Huryani mengenai praktek ritual masyarakat Sunda Wiwitan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sesajen dipahami sebagai media doa dan ungkapan syukur kepada Tuhan, bukan sebagai objek penyembahan. Benda-benda yang digunakan dalam sesajen memiliki nilai simbolik yang mengingatkan manusia akan asal-usul kehidupan, keseimbangan alam, serta kewajiban menjaga hubungan harmonis dengan sesama makhluk. Dalam upacara serent tahun misalnya, padi melambangkan sumber kehidupan, air melambangkan kesucian dan keberlangsungan hidup, buah-buahan melambangkan hasil kerja manusia. Sedangkan bunga menggambarkan keharuman budi pekerti. Keseluruhan unsur tersebut membentuk sebuah narasi simbolik mengenai rasa syukur atas anugerah Tuhan melalui alam. Sesajen dalam tradisi Sunda lebih tepat dipahami sebagai bahasa simbol budaya daripada sebagai praktek pemujaan terhadap benda. Yakob Sumarjo dalam berbagai karyanya seperti Manusia Sunda, Simbol-simbol artefak budaya Sunda, dan Sunda, Pora Rasionalitas Budaya menjelaskan bahwa masyarakat Sunda memiliki cara berpikir simbolik yang sangat kuat. Alam tidak dipandang sebagai objek yang harus dikuasai, melainkan sebagai mitra kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya. Pandangan tersebut melahirkan berbagai simbol ritual yang menggunakan unsur-unsur alam sebagai media pengingat bahwa kehidupan manusia sepenuhnya bergantung kepada Tuhan melalui alam yang diciptakannya. Dalam filsafat Sunda, penghormatan terhadap padi bukan berarti menyembah padi, sebagaimana penghormatan kepada orang tua tidak berarti menjadikan orang tua sebagai Tuhan. Penghormatan tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap sumber kehidupan dan jasa yang telah diberikan. Demikian pula penghormatan kepada kearifan atau leluhur bukan dimaksudkan sebagai penyembahan, melainkan penghargaan terhadap warisan nilai pengetahuan dan kebudayaan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Tidak terdapat bukti sejarah yang menunjukkan adanya satu peristiwa tunggal yang menjadi awal munculnya anggapan bahwa sesajen identik dengan penyembahan roh atau kemusyrikan. Namun berbagai kajian antropologi dan sejarah budaya menunjukkan bahwa kekeliruan tersebut berkembang secara bertahap melalui beberapa proses. Pertama, terjadi perubahan cara pandang akibat pergeseran dari masyarakat agraris tradisional menuju masyarakat modern. Simbol-simbol budaya yang sebelumnya dipahami sebagai bahasa ritual mulai kehilangan konteksnya karena generasi muda tidak lagi mengenal makna filosofis di balik setiap unsur sesajen. Akibatnya masyarakat hanya melihat bentuk luarnya tanpa memahami makna simboliknya. Kedua, proses penyebaran agama-agama besar di Nusantara membawa kerangka penafsiran teologis terhadap berbagai praktik budaya lokal. Dalam banyak kasus, simbol-simbol adat dipahami menggunakan kategori-kategori keagamaan yang berbeda dengan kerangka budaya asalnya. Proses ini menyebabkan berbagai praktik adat dipersepsikan sebagai bentuk penyembahan, meskipun pelaku adat sendiri memaknainya sebagai simbol rasa syukur dan penghormatan. Ketiga, pada masa kolonial, berbagai laporan etnografi awal sering mendeskripsikan praktik masyarakat adat menggunakan istilah-istilah seperti animisme, fetisisme, atau penyembahan roh. Istilah-istilah tersebut merupakan kategori ilmiah yang berkembang pada abad ke-19 dan kini banyak dikritik karena cenderung menyederhanakan sistem kepercayaan masyarakat adat. Penggunaan istilah tersebut ikut mempengaruhi cara masyarakat modern memandang ritual tradisional. Yang keempat, perkembangan media massa dan media sosial mempercepat penyebaran informasi yang tidak selalu disertai penjelasan konteks budaya. Potongan gambar sesajen sering dipublikasikan tanpa penjelasan mengenai makna simboliknya, sehingga memperkuat stereotip yang telah berkembang sebelumnya. Keliruan pemahaman terhadap sesajen bukan semata-mata disebabkan oleh isi ritual itu sendiri, melainkan oleh hilangnya konteks budaya yang menyertai simbol-simbol tersebut. Secara antropologis terdapat perbedaan mendasar antara simbol dan objek penyembahan. Dalam tradisi Sunda, makanan, bunga, air, daun tidak dipandang memiliki kekuatan ilahi. Seluruh unsur tersebut berfungsi sebagai simbol untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Kesalahan muncul ketika simbol diperlakukan seolah-olah menjadi tujuan ritual. Padahal dalam banyak tradisi budaya di dunia, simbol hanyalah sarana komunikasi. Sama halnya dengan bendera yang melambangkan negara tanpa menjadi negara itu sendiri, atau cincin pernikahan yang melambangkan ikatan tanpa menjadi pernikahan itu sendiri. Sesajen merupakan simbol yang mengarahkan perhatian manusia kepada nilai-nilai yang lebih tinggi, bukan objek yang disembah. Kajian antropologi, etnografi, dan filsafat budaya menunjukkan
bahwa sesajen dalam tradisi Sunda merupakan sistem simbol yang mengandung makna rasa syukur kepada Tuhan, penghormatan terhadap alam, penghargaan kepada leluhur, serta pengingat akan keseimbangan hubungan manusia dengan seluruh ciptaan. Kekeliruan pemahaman terhadap sesajen berkembang melalui proses sejarah yang panjang, dipengaruhi oleh perubahan sosial, hilangnya pengetahuan budaya, penggunaan kategori-kategori luar dalam memahami tradisi lokal, serta penyebaran informasi yang terlepas dari konteksnya. Oleh karena itu, memahami sesajen hanya dari bentuk fisiknya berisiko mengabaikan makna filosofis yang menjadi inti dari praktik budaya tersebut. Pendekatan ilmiah tidak bertujuan menentukan benar atau salah suatu keyakinan keagamaan, melainkan menjelaskan bagaimana suatu masyarakat memaknai simbol-simbol budayanya. Pendekatan ilmiah tidak bertujuan menentukan benar atau salah suatu keyakinan keagamaan, melainkan menjelaskan bagaimana suatu masyarakat memaknai simbol-simbol budayanya. Dengan pendekatan tersebut, sesajen dapat dipahami sebagai bagian dari warisan intelektual dan budaya Sunda yang merefleksikan pandangan hidup mengenai hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan.